Dolewak, dolewak, dolewak. Bung, si bos tadi makan apaan? Makan kurma, Sus. Ada masalah. Enggak, Bung. Mantep malahan. Soalnya kandungan karbohidrat sederhana dengan seratnya bisa dikatakan seimbang. Gak paham diriku, Sus. Gini, Bung. Puasa seharian bikin tubuh kekurangan energi. Dan karbohidrat sederhana itu lebih gampang diubah jadi energi. Oh gitu. Terus seratnya gimana, Sus? Serat bagus banget buat kesehatan diriku. Terus pankreas juga ikut kebantu loh. Bener kata si Usus, karena ada serat, gula darah bisa tetap stabil tanpa harus melonjak berlebihan. Kalau melonjak berlebihan kenapa memang, bro? Ya diriku bakal kecapean karena ngeluarin hormon insulin berlebih. Jadi berbuka yang paling tepat itu dengan kurma ya? Bukan sekadar dengan yang manis. Bener banget, Bung. Karena makanan manis belum tentu mengandung banyak serat kayak kurma. Bung, udah azan, Bung. Siap, tak? Emang kebangetan si bos. Kenapa, Bung? Si bos buka puasa langsung makan gorengan. Mana banyak lagi. Jangan salahin diriku ya kalau sampai perut kerasa sakit. Ngeluh terus ah. Udah cepet cerna sana. Iya ah. Aduh. Gorengan itu tidak direkomendasikan menjadi makanan pertama yang kamu makan saat berbuka. Woi, Bung, belum ada makanan masuk. Ya belum lah asam lambung. Kan si bos lagi puasa. Pantesan, kalau gitu mending bobo lagi aja. Tumben asam lambung gak naik ke kerongkongan dan melukai diriku. Enggak lah kerongkongan. Selama puasa makanan yang masuk lebih sedikit. Jadinya produksi asam lambung juga sedikit. Oh, gara-gara itu dia gak naik ke kerongkongan. Nah, itu paham. Wah, kalau gitu diriku ada waktu buat menyembuhkan diri sendiri dong. Iya, udah cepet sembuhin diri sendiri. Siap, Bung. Terus kenapa ada juga orang yang punya penyakit GERD kesiksa waktu lagi puasa? Itu mah ada penyebabnya, tak. Next kita bahas tips puasa untuk penderita GERD gimana. Halo kerongkongan. Oi lambung, kamu bohong ya? Dosa tahu. Bohong apaan sih? Kemarin kamu bilang pas lagi puasa produksi asam lambung lebih sedikit, jadi gak bisa naik ke kerongkongan. Ini dia sekarang malah say hi di kerongkongan. Ini gara-gara si bos makan makanan tinggi lemak sama makan makanan pedas pas sahur. Terus apa hubungannya? Dengar ya, makanan tinggi lemak itu lebih susah dicerna, jadinya butuh asam lambung lebih banyak. Terus gimana dengan makanan pedas? Ya makanan pedas juga bikin produksi asam lambung lebih banyak. BTW, ini luka apa? Luka karena kamu sering naik ke kerongkongan lah. Oh gitu, coba gesek dikit. Srek. Berhenti oi. Perih tahu gak? Nanti dada si bos bisa panas. Jenis makanan yang oke dan gak oke saat puasa untuk penderita GERD ada di komentar ya. Woi sel rusak, sini kamu, biar aku makan. Jangan, aku juga masih pengen hidup. Peduli amat. Tok, kok sel-sel di badan aku saling makan sih? Tenang hati, ini namanya autofagi. Proses ini lebih aktif waktu si bos lagi puasa. Autofagi? Apaan itu, tak? Jadi gini, saat puasa tubuh kekurangan nutrisi. Akhirnya sel sehat makanin sel rusak untuk diubah jadi energi. Jadinya regenerasi sel baru juga jadi lebih cepat. Oh gitu, jadi gak bahaya, tak? Enggak lah, malahan banyak manfaatnya. Salah satunya bisa bikin awet muda. Tapi ingat, puasanya diniatin karena ibadah ya. Biar pahalanya dapat, sehatnya juga dapat. Woi sel tubuh, ngapain kamu makanin kolagen sama elastin yang udah rusak? Lapar kulit lapar. Kan si bos lagi puasa. Jadinya diriku kekurangan nutrisi. Iya nih, aku juga lapar banget bro. Tenang selfie bro Blas, kamu mangap aja. Aku kasih sesuatu. Gimana? Enak gak bro? Ini mah asam amino, makanan kesukaan aku atuh bro. Kalau gini aku bisa ngeluarin sesuatu.
Kolagen sama elastin baru yang lebih sehat? Kok bisa sih? Bisa tuh bro. Ini karena proses autofagi yang lebih aktif waktu si bos lagi puasa. Kalau gini mah diriku bisa lebih kencang dan kelihatan lebih awet muda tuh, Tak. Bener banget. Bung, bedanya GERD sama mah apaan sih? Sederhananya GERD itu asam lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan luka di kerongkongan. Makanya penderita GERD bakal ngerasain sensasi panas di dadanya kalau lagi kumat. Lah, kenapa asam lambung bisa naik ke kerongkongan? Karena otot sphincter esophagus yang buka tutup gerbang menuju lambung lemes, Tak. Akhirnya gerbang kebuka sedikit, bikin asam lambung bisa naik ke kerongkongan. Oh gitu. Kalau mah gimana Bung? Kalau mah karena ada luka, radang, atau iritasi di badan diriku, Tak. Setiap asam lambung keluar, lukanya kena asam lambung. Memangnya sakit Bung? Beuh, bayangin aja ada luka di kulit terus disiram sama air asam. Perih, Tak. Kalau ciri-ciri sama penyebab GERD dan mah apa aja Bung? Banyak, Tak. Baca aja deh di kolom komen. Oi, paru-paru, tanggung jawab kamu. Tanggung jawab apaan, jantung? Otot-otot di badan aku rusak gara-gara kekurangan oksigen. Jadinya diriku gak bisa memompa darah, nutrisi, dan oksigen lainnya ke seluruh tubuh dengan maksimal. Jangan salahin diriku. Diriku juga ikutan rusak, tau gak? Lah, kok bisa? Gimana gak rusak? Si Hidung sering ngehirup asap rokok yang banyak banget racunnya. Kok jadi diriku yang salah? Memangnya si bos ngerokok? Enggak. Bos kita cuma korban. Makanya kita semua jadi rusak. Korban apaan, Tak? Korban para perokok aktif yang udah mati hati nuraninya. Mereka tega ngerokok di mana aja walaupun di sebelahnya ada anak kecil, ibu hamil, dan para manusia lain yang gak ngerokok. Tunggu. Kenapa diriku dibawa-bawa, Tak? Diam kau hati. Pertumbuhan kamu kok lambat banget deh, Bay. Padahal udah masuk 8 bulan. Maafin diriku ya, Rahim. Maaf kenapa, jantung? Otot-otot di badan aku rusak karena kekurangan oksigen. Aku jadi gak bisa ngirim nutrisi yang cukup untuk Debay. Enggak. Bukan kamu yang salah, Tung. Tapi paru-paru, Aku yang salah, Tung. Oksigen yang aku hirup terlalu sedikit. Jadinya kalian semua ikutan rusak. Udah, jangan nyalahin diri sendiri. setuju sama si Rahim. Ini semua gara-gara asap rokok dari para perokok aktif. Ego mereka tinggi, hati mereka sudah mati. Tega menghilangkan nyawa calon dedek bayi tanpa mereka sadari. Dinasihati malah memberi alasan tak berarti. Tolong kalian sambung syair ini di komentar nanti. Bawa-bawa diriku lagi. Ngapain rokok datang ke sini? Berhenti, oi. Oi, otot sphincter esophagus. Kok kamu kebuka dikit sih? Ada makanan masuk. Bukan, Bung. Udah cepet tutup lagi. Bisa gawat kalau kamu kebuka dikit. Kagak bisa, Lambung. Ini makanan belum selesai dicerna loh. Nanti asam lambung jadi naik ke kerongkongan. Lambung. Racun di badan diriku udah bikin dia lamas. Jadi dia kesulitan untuk nutup gerbang menuju kerongkongan. Seriusan kamu, bro? Seriusan lah asam lambung. Naik. Jangan malu-malu. Tidak.